Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari jarak titik ke titik. Masih dalam serial pembelajaran dimensi 3. Jarak antara dua buah titik. Jarak dari titik A dan titik B dapat dicari dengan cara menghubungkan titik A ke titik B, sehingga terjadi sebuah garis lurus. Jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Seperti ini misalnya, kita punya titik A, kemudian ini titik B. Nah, panjangnya adalah dengan cara menghubungkan kedua titik tersebut. Jarak titik A ke B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke titik B. Contoh, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik A ke C, kemudian titik A ke G, dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang FG. Ini kubusnya seperti ini. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. AC, kita lihat yang pertama. Tentukan jarak titik A ke C. Ini karena AC merupakan diagonal sisi. Di jaraknya adalah garis AC. Nah, ini lihat segitiganya seperti ini. Nah, segitiga ABC. Kita lihat segitiga ABC. Tentu saja siku-siku di B. Kemudian karena siku-siku maka berlaku rumus bahwa sesungguhnya AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Kita tahu bahwa AB-nya sama dengan 8, BC juga sama dengan 8, sehingga AC sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat 64, 64 ditambah 64 sama dengan 128. Akar 128 adalah 64 kali 2, sehingga akan sama dengan 8 akar 2. Kemudian jarak dari titik A ke G. Kita lihat jarak titik A ke G merupakan diagonal ruang. Nah, kita ambil segitiganya. Ini adalah segitiga ACG. Siku-siku di C tentunya, sehingga berlaku rumus Pitagoras bahwa AG kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. Atau dengan kata lain, AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC sama dengan 8 akar 2 karena AC ini adalah diagonal bidang. Ya, ininya AB 8, BC 8 tadi. Kemudian dikuadratkan dan CG-nya adalah 8. Dikuadratkan tentunya. Dengan demikian akan sama dengan 2 kali 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Sama dengan 3 kali 8 kuadrat. 8 kuadratnya dikeluarkan menjadi 8 akar 3. Kemudian ditanyakan juga jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Andaikan jarak A ke tengah bidang EFGH adalah AP, kita lihat seperti ini gambarnya. Ini adalah P. P itu adalah perpotongan EG dengan FH. Nah, ini yang ditanyakan adalah jarak titik A ke P. Kita ambil segitiga AEP. Diperoleh siku-siku di E tentunya bahwa AP sama dengan akar AE kuadrat ditambah dengan EP kuadrat. AE, kita tahu AE adalah panjang rusuknya yaitu 8, sedangkan EP
EP itu adalah setengah dari EG, sehingga akan sama dengan setengah kali 8 akar 2. Tentu saja dikuadratkan, dia akan menjadi 8 kuadrat, ditambah dengan setengah kali 8 akar 2. Karena ini kalau dikuadrat menjadi seperempat, ini 2, berarti menjadi setengah. 8 itu berasal dari 8 ini ya. Sehingga ini akan sama dengan 8 kuadrat ditambah setengah kali 8 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 ditambah setengah kali 64 sama dengan 32. 64 ditambah dengan 32 akan sama dengan 96. Dan 96 adalah 16 kali 6. 16 kali 6, 16 dikeluarkan menjadi 4. Akar 16 kali 6 menjadi 4 akar 6. Dengan demikian jarak dari A ke titik P adalah 4 akar 6. Beberapa tips yang barangkali akan memudahkan kita atau menolong. Misalnya kita punya segitiga ABC siku-siku dengan panjang AB sama dengan A, demikian juga BC sama dengan A, siku-siku di B. Kalau segitiganya seperti ini, berlaku hukum Pythagoras, tentu saja AC-nya sama dengan A akar 2. Ini terjadi pada diagonal bidang untuk kubus. Oke. Kemudian yang kedua, misal kita punya segitiga seperti ini dengan ukuran A akar 2 dan A, kemudian sisi miringnya berarti A akar 3. AB panjangnya A akar 2, kemudian BC panjangnya A, maka AC panjangnya A akar 3. Kemudian secara umum dapat dikatakan bahwa jika panjang AB sama dengan A akar B, kemudian panjang BC A akar C, maka panjang AC akan sama dengan A akar B plus C. Nah, inilah yang perlu kita pelajari bersama untuk mempermudah hitungan selanjutnya. Perhatikan contoh seperti di bawah ini. Diketahui 5 seberaturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. Kemudian TA tegak lurus dengan bidang alas. Jika panjang AB 4 akar 2 cm, TA sama 4 cm, tentukanlah jarak antara titik T dan C. Masih dalam jarak titik ke titik. Kita lihat, misalnya kita punya 5 seberaturan seperti ini, TABC. Nah, T-nya di atas tentu saja. Ini A, ini B, ini C. Kebetulan alasnya segitiga sama sisi. Jarak titik T ke C. Titik T ke C, ini T-nya sini, kemudian C-nya sini. Nah, jarak dari titik ke titik. Panjang AT adalah 4. Kemudian AB 4 akar 2. Kita tahu bahwa TA tegak lurus dengan AC, sehingga berlakulah Pythagoras bahwa TC ini merupakan sisi miringnya, akan sama dengan AC kuadrat ditambah TA kuadrat. Sehingga akan sama dengan AC-nya, kita tahu bahwa AC adalah 4 akar 2 kalau dikuadratkan menjadi 32, sedangkan TA-nya adalah 4 dikuadratkan menjadi 16. Dengan demikian TC sama dengan akar 48. 48 adalah 16 kali 3, akar 16 kali 3 sama dengan 4 akar 3 cm. Dengan demikian jarak antara titik T dan C adalah 4 akar 3 cm. Contoh selanjutnya. Perhatikan 5 segi 6 beraturan berikut. 5 segi 6 beraturan TABCDEF. TABCDEF dengan panjang AB 10 cm
Kemudian TA-nya 13 cm. Titik O merupakan titik tengah garis BE. BE, titik tengahnya adalah O. Tentukan jarak antara titik T dan O. Ini juga merupakan jarak dari titik ke titik. Kita ambil segi 6 beraturannya, yaitu ABCDEF. ABCDEF. Kemudian ini segi 6. Masing-masing kita buat garis hubung antara AD, BC, dan CF. Di tengahnya tentu saja O. Kita tahu bahwa OAB adalah merupakan segitiga sama sisi. Karena ini sudutnya, kalau kita hitung, ini kan 360 sudut pusat itu, kemudian dibagi dengan 6 sama besar, jadi menjadi 60 derajat. Kemudian sudut ini juga 60 derajat, ini 60 derajat, maka dapat dipastikan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Kemudian karena sama sisi berarti OA, kita lihat, OA akan sama dengan AB, sama dengan BC, sama dengan CD, dan seterusnya. Kita tahu bahwa AB sama dengan 10, sehingga OA juga sama dengan 10 cm. Ini. Kemudian kita perhatikan tingginya sekarang. Nah, ini segitiga TAD. Segitiga TAD. Yang kita cari adalah TO atau OT. OT akan sama dengan akar AT kuadrat dikurangi dengan OA kuadrat. Ya, kita perhatikan segitiga AOT atau OAT. Kita dapatkan bahwa OT, sisi miringnya adalah AT, berasal dari AT kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OT kuadrat, atau OT-nya sama dengan akar AT kuadrat dikurangi OA kuadrat. AT sama dengan 13. AT sama dengan TA sama dengan 13 dikuadratkan. Demikian juga OA. OA kita tahu sama dengan 10, sehingga OT sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. 169 dikurangi 100 diakarkan akan sama dengan akar 69. Oke, dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang jarak dari titik ke titik berkaitan dengan serial pembelajaran dimensi 3. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.